Tidak semua yang terdengar indah itu benar. Tidak semua yang viral itu adalah dalil. Karena keselamatan agama itu lahir dari ilmu, bukan dari prasangka, bukan dari akal. Simak tanya jawab tentang pokok dan prinsip dalam agama Islam spesial Ramadan bersama Ustadz Ansori STHIMA Hafizahullah Ta'ala. Saat muncul pertanyaan, kebenaran harus dikembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Spirit, arah kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Walaqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa TV An-Nasiha dan pendengar Radio An-Nasiha 88,2 FM Sakinah dengan Sunnah. Alhamdulillah, di kesempatan ini kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Mukhtasar Irsyadul Anam ila Usuli wa Muhimmati Dinil Islam. Bimbingan-bimbingan kepada umat agar sampai kepada pokok-pokok dan perkara-perkara penting di dalam agama Islam, yang mana kitab ini berisi soal jawab terkait dengan masalah akidah dan sebagian dari ibadah, yang mana kitab ini ditulis oleh Syekh Dr. Umar bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Umar Hafizahullahu Ta'ala. Dan alhamdulillah, di pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada pertanyaan yang ke-37 terkait dalil bahwasanya orang-orang yang beriman itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu pada hari kiamat, wajah orang-orang yang beriman itu berseri-seri dan mereka akan melihat kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar la tudamuna fi ru'yatih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya kalian akan melihat Rabb kalian. Kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan. Ya. La tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan berdesak-desakan di dalam melihatnya. Artinya bahwasanya orang-orang yang beriman itu dengan sangat mudahnya akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dan ini nikmat yang paling besar yang akan dirasakan oleh seorang muslim dan muslimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua dan memberikan kita kenikmatan di dalam melihat wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian kita lanjut pada pertanyaan yang ke-38. Penulis Hafizahullah taala berkata, ma aqidatu ahli sunnati wal jama'ati fil iman. Apa akidah, apa keyakinan ahlus sunnah wal jamaah tentang iman? Ini merupakan pembahasan yang sangat penting di dalam agama kita, karena sebagian kaum muslimin keliru di dalam masalah ini. Ada yang mengatakan bahwasanya iman itu monoton, tidak bertambah dan tidak berkurang. Ada yang mengatakan bahwasanya keimanan itu tidak berpengaruh dengan dosa dan maksiat, dan selainnya dari pendapat-pendapat. Maka bagaimana sikap Ahlus Sunnah terkait dengan
keimanan? Kata beliau jawabannya, al-imanu inda ahli sunnati wal jamaah huwa i'tiqadu bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih wal arkan yazidu bit ta'ati wa yankusu bil isyan. Keimanan di sisi ahlus sunnah wal jamaah, keimanan menurut ahlus sunnah wal jamaah yaitu i'tiqadu bil janan, keyakinan di dalam hati, keyakinan dalam hati. Wa qaulun bil lisan, dan ucapan dengan lisan. Wa amalun bil jawarih wal arkan, dan amalan dengan anggota tubuh. Nah, ini keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya keimanan itu harus memenuhi 3 perkara ini. Ya, terwujud dengan 3 perkara ini. Yang pertama, keyakinan dalam hati, harus diyakini dalam hati. Karena itu orang-orang munafik tidak dianggap beriman, karena mereka hanya mengucapkan di lisannya, namun mereka tidak meyakini dalam hatinya. Yang kedua, wa qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, ucapan dengan lisan. Karena itu, ya, Abu Talib misalnya, dia tidak beriman. Dia tidak beriman. Kenapa? Karena dia tidak mengucapkan dengan lisannya. Walaupun ada indikasi-indikasi di mana beliau mengakui akan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan tetapi dia tidak mengucapkan dengan lisannya, tidak mengucapkan la ilaha illallah, tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka tidak dianggap sebagai orang yang beriman. Padahal dia membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi karena tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak dianggap sebagai orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, wa amalun bil jawarih wal arkan, dan amalan dengan anggota tubuh. Amalan dengan anggota tubuh. Ini sebagai pembuktian dari keimanan. Sebagai pembuktian dari keimanan. Jadi kalau seorang menyatakan dirinya saya beriman, dengan lisannya dia ucapkan, dia yakini dalam hatinya, tapi tidak ada bukti dari anggota tubuhnya, dia mengatakan saya beriman, tapi dia tidak salat. Saya beriman, tapi dia tidak berpuasa. Ya, demikian juga amalan-amalan zahir yang lainnya, maka itu belum dianggap. Karena itu keimanan harus berkumpul 3 perkara ini. Keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, harus diucapkan kalau dia mampu, dia ucapkan, dan diamalkan dengan anggota badan. Kemudian kata beliau hafizahullahu taala, wa yanqusu wa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil isyan. Keimanan itu bertambah dengan ketaatan. Jadi kalau seorang melakukan ketaatan kepada Allah, seperti berpuasa di bulan Ramadan, menegakkan salat, apakah itu salat wajib atau salat sunnah. Demikian juga melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya seperti berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Itu semua akan menambah keimanan seseorang. Wa yanqusu bil isyan, sebaliknya akan berkurang dengan maksiat. Semakin seorang itu bermaksiat kepada Allah, maka keimanannya akan berkurang. Maka ini keyakinan ahlus sunnah wal jamaah tentang keimanan. Dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya, yang ke-39, kata beliau hafizahullah ta'ala, mad dalilu ala annal qawla wal amala minal iman. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya ucapan dan amalan itu termasuk keimanan? Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya ucapan dan amalan itu merupakan keimanan atau bagian dari keimanan? Jawabannya, ad-dalilu ala anna al-qawla wal amala minal iman qawluhu sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman, rawahul Bukhari wa Muslim. Dalil yang menunjukkan
bahwasanya ucapan dan perbuatan itu bagian dari keimanan. Jadi bukan hanya sekadar keyakinan dalam hati, tapi ucapan juga, demikian juga perbuatan. Itu bagian dari keimanan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Ya, keimanan itu 60 sampai 70 cabang. Ya, mencapai 70 cabang. Ya. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utamanya itu adalah ucapan la ilaha illallah. Berarti ini ucapan, diucapkan. Wa adanaha imatatul adha 'anit tariq. Dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan. Berarti ini perbuatan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Sementara rasa malu itu bagian dari keimanan, cabang dari keimanan. Maka di sini disebutkan bahwasanya keimanan itu bercabang-cabang, bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Tingkatan yang paling tinggi, tingkatan yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Berarti harus diucapkan. Harus diucapkan. Karena itu ketika orang mengatakan atau meyakini dalam hatinya, tapi dia tidak ucapkan, maka belum dianggap. Ya. Sebagaimana dia ucapkan tapi dia tidak yakini, maka tidak dianggap juga sebagai orang yang beriman. Ya, termasuk orang munafik. Dia ucapkan, dia yakini, tapi dia tidak buktikan dengan amalan perbuatan, maka ini juga belum dianggap. Ya, belum dianggap. Nah, jadi yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah itu adalah menyingkirkan duri dari jalan. Nah, di sini penting untuk diperhatikan bahwasanya menyingkirkan duri, menyingkirkan gangguan dari jalan itu bagian dari keimanan. Sehingga pemahaman kebalikannya bahwasanya ketika seorang meletakkan duri di jalan, meletakkan gangguan di jalan, menghalangi orang di jalan, menakut-nakuti orang di jalan, itu bertentangan dengan keimanan. Ya, bertentangan dengan keimanan, membakar ban di jalan misalnya. Ya, menghalangi jalannya orang. Ya, menzalimi banyak pengguna jalan. Maka ini ya termasuk hal yang bertentangan dengan keimanan. Termasuk juga misalnya membuang sampah ya di jalan. Itu adalah perkara yang tidak selayaknya dilakukan oleh orang yang beriman. Tidak selayaknya dilakukan oleh orang yang beriman. Kemudian al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu bagian dari keimanan dan ini amalan hati. Rasa malu itu adalah amalan hati. Maka satu hadis ini menunjukkan 3 ya perkara tadi. Bahwasanya iman itu keyakinan dalam hati, karena rasa malu itu bagian dari keimanan dan itu amalan hati. Yang kedua diucapkan dengan lisan, yaitu ucapan la ilaha illallah. Dan yang ketiga adalah ya menyingkirkan duri dari jalan, dan itu adalah amalan anggota badan. 6. Kemudian pertanyaan yang ke-40, kata penulis hafizahullah ta'ala, mad dalilu ala anna al-imana yazidu wa yanqus. Ya. Setelah disebutkan tadi bahwasanya keimanan itu 3 hal. Ucapan, keyakinan, dan amalan. Kemudian di akhir dikatakan iman itu bertambah dan berkurang. Apa dalilnya? Kata beliau, apa dalilnya bahwasanya keimanan itu bertambah dan berkurang? Bertambah dan berkurang. Jawabannya kata penulis hafizahullah ta'ala, ad-dalilu ala ziyadatil iman qaulullah ta'ala wa yazdadal ladina amanu imana. Ya, dalil yang menunjukkan bahwasanya keimanan itu bertambah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa yazdadal ladina amanu imana. Dan orang-orang yang beriman semakin bertambah keimanannya. Semakin bertambah keimanannya. Nah, jadi ini ayat menunjukkan bahwasanya keimanan itu bertambah. Karena ketika turun ayat, ketika datang ya wahyu, ketika datang peringatan-peringatan, ya, maka semakin bertambah keimanannya. Dan ini sangat dirasakan oleh seorang muslim. Ketika dia melakukan ketaatan, ketika dia berada di masjid, itu pasti berbeda
dengan ketika dia berada di luar. Ya. Ketika dia misalnya berada di sisi kuburan, melihat ada orang yang meninggal, maka itu biasanya berbeda keadaannya dengan ketika berada di keramaian, tempat-tempat bermain. Itu pasti berbeda kondisi hatinya. Itu menunjukkan bahwasanya keimanan bertambah. Keimanan bertambah. Nah, dan banyak ayat di dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ya, jadi orang-orang yang beriman itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah di sisinya maka bertambah keimanannya. Bertambah keimanannya. Nah, kemudian kata beliau wad-dalilu ala imkaniyati nuqsanihi wa dha'fihi. Qaulu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Kata beliau dan dalil yang memungkinkan bahwasanya iman itu ya berkurang atau lemah. Ya, dalil yang menunjukkan bahwasanya keimanan itu bisa berkurang atau mengalami kelemahan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka hendaknya dia ubah dengan tangannya. Ini bagi orang yang memiliki kekuasaan, penguasa terhadap rakyatnya, pimpinan terhadap bawahannya, ya, suami terhadap istrinya, ayah terhadap anaknya, ya, yang memiliki kekuasaan. Dia bisa mengubah dengan tangannya dan tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Maka boleh dia ubah dengan tangan. Tapi kalau seorang itu mengubah dengan tangan, tapi muncul kemungkaran yang sama, bahkan muncul kemungkaran yang lebih besar, maka ini tidak boleh mengubah dengan tangan. Ya, Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia ubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Apabila dia tidak mampu, maka hendaknya dia ubah dengan lisannya. Dia sampaikan. Ya, dia sampaikan, dia nasihati kepada orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Dia sampaikan dalilnya dari Al-Quran, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan cara yang lemah lembut. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwasanya asal dari ya memberi nasihat, demikian juga mengubah kemungkaran itu dilakukan dengan lemah lembut. Ya, berdakwah di jalan Allah dilakukan dengan lemah lembut. Nah, dengan hikmah. Tentunya dengan hikmah itu bisa dilakukan kalau didasari dengan ilmu pengetahuan. Ya, kalau dia tidak mampu maka hendaknya dia ubah dengan lisannya. Memberi nasihat. Dan namanya nasihat adalah iradatul khair lil ghair. Menginginkan kebaikan untuk orang lain. Karena itu kalau kita dinasihati, hendaknya kita bersyukur. Karena itu artinya orang tersebut menginginkan kebaikan kepada diri kita. Sebagaimana kebaikan itu ada pada orang tersebut. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau tidak mampu juga dengan lisannya, maka hendaknya dia ubah dengan hatinya. Ya, wa dzalika adhaful iman, dan itulah keimanan yang paling rendah, yang paling lemah. Ya, yang paling lemah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, apa maksud mengingkari dengan hati? Mengubah dengan hati, yaitu mengingkarinya. Mengingkari kemungkaran tersebut. Jadi kalau dia melihat kemungkaran, dia ingkari, dia tinggalkan. Dan ini kata Nabi SAW, selemah-lemah keimanan. Berarti menunjukkan bahwasanya iman itu berkurang. Ya. Mengubah kemungkaran dengan tangan, itu luar biasa. Menunjukkan ya semangat, menunjukkan keimanan ya yang kuat. Karena itu kita lihat bagaimana para sahabat ketika melihat kemungkaran langsung mereka ubah. Ya. Apakah itu dengan tangannya atau dengan lisannya? Dengan lisannya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya pernah melihat ada
semacam jimat dipakai oleh istrinya, maka beliau langsung mengubahnya dengan tangannya. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang lain menunjukkan bagaimana ghirah mereka, bagaimana semangat mereka dan kekuatan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang ke-41, kata penulis hafizahullahu taala, ma aqidatu ahli sunnati wal jamaati fi fa'ilil kabirah ma dzikrid dalil. Apa akidah ahlus sunnah, apa keyakinan ahlus sunnah wal jamaah terkait dengan pelaku dosa besar? Ini juga perkara yang sangat penting dalam menyikapi pelaku dosa besar. Karena dalam masalah ini manusia terbagi. Ada yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu kafir, keluar dari Islam. Ini tentunya perkara yang keliru. Sebagaimana ada juga yang mengakui atau meyakini, mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu keimanannya tetap sempurna. Dan ini juga keliru. Ini juga keliru. Nah, sekarang bagaimana sikap ahlus sunnah terkait dengan pelaku dosa besar? Ma'adzikri dalil, tentunya disebutkan dalilnya. Karena kita tidak boleh berbicara, apalagi ini terkait dengan masalah akidah, terkait dengan masalah keimanan, kita tidak boleh berbicara tanpa dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah harus kita berbicara berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi apa akidah ahlus sunnah? Apa keyakinan ahlus sunnah terkait dengan pelaku dosa besar? Jawabannya, kata beliau, hukmu fa'ilil kabirati inda ahli sunnati wal jamaah annahu mu'minun bi imanih fasikun bi kabiratihi. Hukum pelaku dosa besar di sisi ahlus sunnah wal jamaah. Jadi hukum pelaku dosa besar menurut ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya annahu mu'minun bi imani. Dia adalah orang yang beriman dengan keimanannya. Jadi dia tetap dihukumi sebagai orang yang beriman. Sebagai orang yang beriman. Fasikum bi kabirati. Tapi dia juga fasik karena dosa besarnya. Dia fasik karena dosa besarnya. Jadi dia beriman karena dosa yang dia lakukan itu tidak mengeluarkannya dari keislaman. Tidak mengeluarkannya dari keislaman. Tapi dia dihukumi fasik. Orang yang kurang keimanannya. Orang yang kurang keimanannya. La yakfur wa la yukhalladu finnar. Tidak kufur dan tidak dikekalkan di dalam neraka. Artinya kalau dia meninggal di atas perkara tersebut, maka tentunya diancam. Diancam. Tapi kalau toh misalnya dia dimasukkan ke dalam neraka, maka tidak akan kekal. Wa amruhu ilal azizil ghaffar. Dan perkaranya, urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa lagi maha pengampun. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafaralah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, Allah akan mengampuninya. Insya'a adzabahu, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka Allah akan mengadabnya, menyiksanya. Wa insya'a ghafaralah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala juga menghendaki, maka Allah akan mengampuninya. Inilah yang disebut dengan istilah di kalangan para ulama, bahwasanya pelaku dosa besar itu tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya langsung, dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki juga, maka Allah akan menyiksanya, dimasukkan ke dalam neraka. Tapi kalau dia dimasukkan ke dalam neraka, maka la yukhalladu finnar, tidak dikekalkan, tidak kekal di dalam api neraka. Apa dalilnya? Kata beliau, dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Dosa kesyirikan dosa besar.
Ya, dosa besar. Kalau itu syiriknya syirik akbar, maka tidak akan diampuni kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal. Apabila pelakunya tidak bertobat ya sebelum meninggal, maka orang ini tidak akan diampuni. Dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kenapa? Dia kufur, keluar dari Islam. Itu kalau dosa kesyirikan. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala mengampuni di bawah dari kesyirikan. Jadi selain dari kesyirikan, itu Allah akan ampuni. Tapi dikatakan liman yasha, bagi Allah, bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa dalil di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar itu ya tetap dihukumi sebagai orang yang beriman. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu wa aslihu bainahuma. Apabila dua kelompok dari orang yang beriman, disebut dengan keimanan. Apabila dua kelompok orang yang beriman iqtatalu, saling berperang, ya, memerangi. Nah, memerangi, maka ya atau saling berperang, maka ya damaikanlah di antara keduanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala masih tetap menyebutnya sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwasanya pelakunya tidak dikafirkan, tidak dikafirkan. Maka ini menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar itu hukumnya fasik. Ya, fasik. Tetap dia beriman dengan keimanannya dan dia fasik dengan dosa besarnya. Dan di sini menunjukkan bahwasanya hendaknya seorang itu selalu berhati-hati dan berwaspada. Ya, dan waspada. Ya, jangan sampai dia jatuh pada perkara atau dosa-dosa besar. Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitabnya Al-Kabair itu dosa-dosa besar yang luar biasa, ya. Lebih dari 70 dosa besar. Ya, kesyirikan kepada Allah. Demikian juga ya membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Demikian juga sihir. Ya, demikian juga ya durhaka kepada kedua orang tua, tidak membayar zakat padahal dia memiliki ya kewajiban untuk membayar zakat namun dia tidak membayarnya. Demikian juga meninggalkan salat. Ya, ini semua adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Maka hendaknya seorang itu senantiasa ya banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan pelaku dosa besar. Sekali lagi berbeda dengan ya dua kelompok yang ekstrim. Dua kelompok yang ekstrim. Yang pertama adalah orang yang gulu, berlebih-lebihan sehingga mengkafirkan pelaku dosa besar. Sehingga mengkafirkan pelaku dosa besar, minum khamar dikafirkan. Ya. Dan selainnya dari pelaku dosa besar, ya, dikafirkan. Atau yang kedua, sikap yang meremehkan. Menganggap bahwasanya pelaku dosa besar itu tetap sempurna keimanannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahlus Sunnah dengan sikap pertengahan mereka itu mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar tidaklah kafir, tapi dia dihukumi fasik, ya, berkurang keimanannya. Maka ini mungkin yang bisa kita kaji di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah, maka tentunya itu adalah kesalahan dari diri saya dan dari syaitan. Karena itu hendaknya kita senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang samar menjadi jelas, yang keliru diluruskan, dan yang benar diteguhkan.
Demikianlah tanya jawab tentang pokok dan prinsip dalam agama Islam spesial Ramadan bersama Ustadz Ansori STHIMA Hafizahullah Ta'ala. Untuk terjemahan kitab ringkasan tanya jawab dapatkan di marketplace kesayangan Anda di Lapak Santri atau melalui WA di 0811 460 3600. Agama ini dibangun di atas usul yang kokoh, bukan asumsi, bukan pula perasaan. Spirit, arah kehidupan.